kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wahai Muhammad, wahai para sahabatnya Muhammad, sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kemudian dari orang-orang musyrik, itu gangguan yang sangat banyak. Pasti itu. Ya, pasti kalian akan mendapat gangguan, dapat siksaan, dapat ancaman, dapat tekanan, itu pasti. Tapi wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar atas tindakan mereka dan kalian bertakwa kepada Allah dalam artian tetap bertahan di atas iman, kemudian melaksanakan ketaatan, menegakkan salat, melakukan kebaikan, fa inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah merupakan sebuah keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini para ulama dari kata zalika min azmil umur itu mengambil istimbat wajib hukumnya tidak berperang pada saat di kota Makkah. Wajib hukumnya, nggak boleh ada yang angkat senjata. Ya. Makanya kita nggak akan pernah menemukan dalam catatan sejarah Nabi di awal-awal Islam menggunakan senjata menghadapi orang-orang musyrik. Nggak ada. Karena tadi wajib hukumnya tidak berperang. Terlebih kota Makkah itu adalah haram. Ya, di situ tidak boleh terjadi perperangan. Cuman sekali Rasulullah ya dibolehkan untuk berperang di kota haram, itu kapan? Ketika Fathul Makkah. Selainnya nggak boleh. Di kota Makkah itu nggak boleh. Makanya jangan ada yang angkat senjata gitu. Nah, maka berdasarkan ini sepakat, ada konsensus, ada ijma para ulama, jihad itu belum disyariatkan di kota Makkah. Tapi jihad mulai disyariatkan itu ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Ini ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan lam yu'zan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qital muddata iqamatihi bi Makkah. Nabi itu tidak diizinkan oleh Allah sama sekali, tidak diperbolehkan oleh Allah sama sekali untuk berperang selama di kota Makkah. Pertama, karena alasannya adalah jumlah kaum muslimin sedikit. Nah, kalau berperang itu bisa membahayakan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kota Makkah itu adalah kota suci, tidak boleh terjadi pertumpahan darah di situ. Ini. Falamma hajara, tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, udzina lahu, maka baru Nabi diizinkan untuk berperang. Tapi itu enggak langsung diwajibkan. Diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi para sahabat. Jadi memerangi kaum musyrikun yang memerangi lebih dahulu. Jadi bukan melakukan hujum, serangan langsung, tapi sifatnya mempertahankan diri, defensif ya. Ini. Jadi itu yang pertama, diizinkan berperang untuk mempertahankan diri. Itu awal-awalnya di kota Madinah. Jadi kalau kita simpulkan, di Mekah nggak boleh berperang, baik mempertahankan diri atau untuk melawan, nggak boleh. Yang ada bersabar dan maafkan tingkah laku mereka. Kemudian ketika hijrah ke Madinah baru diizinkan, tapi untuk apa? Mempertahankan diri ya dari orang-orang musyrik yang ingin memerangi kaum muslimin ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu mengatakan sepakat para ulama jihad itu pertama kali disyariatkan adalah ketika di Madinah. Oke. Baik. Nah, ini fase di kota Mekah. Sekarang kita akan berpindah ke fase di kota Madinah. Ya. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka ini adalah awal baru yang dari situ nanti terjadilah jihad-jihad, perperangan-perperangan yang begitu banyak yang akan kita baca dalam sejarah-sejarah selanjutnya. Yaitu jihad diizinkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadiru." Ya, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Berarti apa? Para sahabat yang diperangi. Jadi mereka diserang
Ya, mereka di kota Madinah awal-awal itu posisinya mempertahankan diri. Maka yuqatalun, diperangi, diizinkan bagi mereka yang diperangi dan mereka yang dizalimi untuk berperang dalam artian mempertahankan diri. Wa innallaha ala nasrihim laqadirun, dan Allah itu maha mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Ini yang pertama. Jadi awal di Banidah itu apa? Hanya diperintahkan untuk memerangi yang menyerang lebih dulu atau mempertahankan diri. Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, kemudian Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir ya dari kota Mekkah atau keluar dari kota Mekkah, meninggalkan kota Mekkah, maka Abu Bakar berkata, akhraju nabiyahum, mereka telah mengusir nabi mereka. Ya, jadi orang-orang musyrik ini telah mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah, kata Abu Bakar. Jadi diusirnya Nabi dari kota Mekkah ini musibah. La yahlakanna, sungguh akan binasa mereka orang-orang musyrik ini. Pasti binasa, kata Abu Bakar. Maka Allah turunkan firman-Nya, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka yang diperangi, yang dizalimi untuk melawan balik, ya, dan sesungguhnya Allah maha mampu untuk menolong mereka. Ini jadi ayat pertama yang menjelaskan tentang dibolehkannya berperang melawan orang-orang musyrik. Itu adalah ini ayat dalam surat Al-Hajj ini, ya, Al-Hajj ayat ke-39, ya, Al-Hajj ayat ke-39 itu adalah ayat pertama yang berbicara tentang dibolehkannya berjihad menggunakan senjata, tapi yang sifatnya mempertahankan diri tadi. Kemudian barulah berpindah ke tahap kedua di kota Madinah. Jadi tahap pertamanya itu hanya sekedar diizinkan untuk mempertahankan diri. Nah, di tahap keduanya itu adalah marhalatu fardil kita liman yuqatiluhum faqat. Ya. Jadi wajib, kalau tadi itu hanya boleh, nama sifatnya uzina, diizinkan, diperbolehkan, enggak wajib, tapi hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri. Sekarang di tahap kedua itu menjadi wajib berperang, mempertahankan diri ketika diserang. Enggak boleh enggak. Kalau tadi yang namanya udzina mubah, istilahnya kita kan, boleh-boleh saja, kalau mau bersabar tafadhol, kalau enggak masalah dilawan. Kalau sekarang wajib. Nah, ini tahap yang kedua. Jadi wajib memerangi orang yang memerangi kita gitu, atau wajib memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Jadi perhatikan di sini, waqatilu, perangilah di jalan Allah. Nah, perhatikan kata qatilu di sini perintah, amr, perintah, dan asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Sehingga di sini wajib hukumnya memerangi orang yang memerangi kaum muslimin, wajib, ya, wajib. Cuman tadi fi sabilillah, tapi perperangan yang dilakukan itu adalah di jalan Allah, ya. Karena perperangan yang ada di dalam sejarah yang kita baca itu berbeda dengan perperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau perperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu faktornya adalah dini, agama. Faktornya adalah agama. Yaitu karena untuk membela kaum muslimin, untuk menjaga kaum muslimin yang diserang pada saat itu, menjadi wajib. Oleh karena itu para ulama dari ayat ini mengambil kesimpulan, apabila ada kaum muslimin diserang oleh orang-orang non muslim misalnya,
maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin itu untuk mempertahankan diri, melawan balik, mempertahankan diri. Enggak boleh, enggak. Kalau ternyata enggak mampu untuk mempertahankan diri, maka kewajiban berpindah kepada kaum muslimin yang di dekatnya. Misalnya di Bekasi diserang sama orang-orang non-muslim, mereka enggak mampu melawan, maka yang di Jakarta wajib turun tangan membantu kaum muslimin. Yang di Jakarta enggak mampu, di Bogor wajib turun tangan membantu kaum muslimin. Karena ini jihad yang sifatnya mempertahankan diri, bukan menyerang. Jadi kalau jihad mempertahankan diri itu enggak perlu izin dari penguasa, enggak perlu izin. Yang perlu izin itu adalah menyerang. Kalau mempertahankan diri itu enggak perlu. Makanya di sini wajib memerangi siapa yang memerangi lebih dulu. Ini tahap yang kedua. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Furida alaihim al-qitalu ba'da dzalik." Setelah diizinkan, diwajibkan bagi mereka untuk berperang melawan siapa yang memerangi lebih dulu. Kalau tidak memerangi maka jangan diperangi. Yang diperangi itu adalah yang memerangi lebih dulu. Nah ini, itu makna dari ayat waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Tapi jangan melampaui batas. Lihatlah, orang yang paling bijak, maksudnya syariat yang paling bijak dalam masalah jihad itu adalah Islam. Ya, diperintahkan untuk memerangi yang lebih dulu memerangi. Kemudian ketika memerangi mereka itu jangan kita melampaui batas. Maksudnya apa? Anak-anak nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh. Kemudian tanaman-tanaman nggak boleh rusak. Ya, kalaupun membunuh musuh itu maka dengan cara yang paling cepat dia meninggal. Jangan dipotong tangannya, dipotong kupingnya, dipotong apa gitu, maksudnya dimutilasi, ndak boleh, haram dalam Islam itu. Ya. Lihat. Ya. Beginilah Islam itu betul-betul rahmah sebenarnya. Ya. Itu tahapan yang kedua. Kemudian nanti di tahapan ketiga itu menjadi wajib memerangi seluruh orang-orang musyrik tanpa kecuali dia memerangi ataupun tidak. Kalau dia musyrik menjadi musuh Allah maka wajib diperangi. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhurul hurum, ketika bulan-bulan haram itu telah berlalu, karena tidak boleh berperang di bulan haram. Dinamakan bulan haram karena diharamkan di situ untuk berperang. Jadi apabila bulan haram telah berlalu, bulan haram itu apa aja? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Safar, terus Muharram masuk enggak? Ya. Baik. Faqtulu al-musyrikin. Jadi kalau udah lewat bulan haram, perangi orang-orang musyrik. Jadi semua yang musyrik, yang menjadi musuh Allah, yang kufur kepada Allah itu disuruh perangi. Tapi di luar bulan haram. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu mendapati mereka. Wa khuzuhum wahsuruhum. Ya, tekan mereka, kemudian kepung mereka, ya, dan waqudu lahum kulla marsad. Artinya perhatikan semua gerak-gerik mereka, ya, artinya diberikan tekanan, diserang dan seterusnya. Fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka taubat dari kekufuran dan kemusyrikan mereka, kemudian mereka menegakkan salat, membayar zakat, fa khallu sabilahum, baru lepaskan mereka, berikan mereka ke lapangan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari kiamat, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul haramkan. Ya, wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beramal, tidak beragama dengan agama yang benar, maksudnya Islam, tidak memeluk Islam. Minal ladzina utul kitab, baik itu orang-orang yang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum sagirun, sampai mereka mau bayar jizyah, ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang hina.
Jadi di sini ayat ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian, mengajarkan kepada kita di tahap terakhir ini wajib hukumnya memerangi orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafir ini wajib diperangi dan diberikan pilihan masuk Islam. Ini untuk orang-orang ahli kitab, tapi ya, ahli kitab itu adalah Yahudi, Nasrani, kemudian syibhu ahli kitab yang serupa dengan ahli kitab, yaitu Majusi. Ya, jadi ada 3 yang diberikan pilihan masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Bayar jizyah itu bayar upti, ya, uang keamanan bagi mereka terhadap kaum muslimin. Tetap mereka di bawah kaum muslimin dan mereka itu menjadi warga kelas 2 istilahnya, ya. Dan mereka itu ketika di bawah kekuasaan kaum muslimin itu hina. Mereka itu nggak boleh nampak sama dengan kaum muslimin, tapi mereka harus menggunakan pakaian yang menunjukkan kalau mereka ini bukan muslim, adat ciri-cirinya, ya. Kemudian mereka itu nggak boleh menampakkan ibadah mereka, nggak boleh membangun tempat ibadah mereka. Ini dulu orang-orang Yahudi Nasrani ketika di bawah kekuasaan kaum muslimin itu nggak bisa leluasa, ya. Mereka itu sogirun, kata Allah, menjadi orang-orang yang hina, orang-orang kerdil. Nah, dan untuk demi keamanan mereka supaya darahnya nggak ditumpahkan, hartanya nggak dirampas, harus bayar jizyah. Nah, jadi yang wajib bayar jizyah itu siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, syibhu ahlil kitab. Adapun orang-orang musyrik itu yang nggak punya agama, yang nyembah berhala, yang nyembah patung, itu cuman punya 2 pilihan: masuk Islam, kalau enggak diperangi. Jelas ya perbedaannya, ya. Jadi yang punya 3 pilihan itu ahli kitab dan Majusi, ya. Mau masuk Islam, kalau enggak masuk Islam bayar jizyah, kalau enggak bayar jizyah diperangi. Adapun orang-orang musyrik, ya, penyembah berhala, itu cuma punya dua pilihan: masuk Islam, kalau enggak masuk Islam diperangi. Nah, ini diperangi. Nah, kalau sekarang, ya, non muslim atau ahli kitab, ya, Nasrani, yang Yahudi di negara kita atau di negara-negara yang ada sekarang ini, apakah bisa dikategorikan sama seperti ini? Enggak, dia bukan. Apakah bisa dikatakan kafir zimmi gitu kan? Kafir zimmi itu adalah ini, orang yang wajib bayar jizyah. Kalau kafir zimmi zaman dulu, Pak, itu kan tadi mereka itu nggak boleh menampakkan diri. Jadi harus menunjukkan kalau mereka berbeda dengan muslim. Dari segi pakaian aja mereka harus beda. Jangan sampai orang nyangka dia muslim. Nih. Jadi harus ada istilahnya mereka pakai, orang-orang Majusi itu pakai kayak sabuk khusus, ya, yang menunjukkan identitas mereka. Ini kemudian mereka itu nggak boleh bangun tempat ibadahnya dulu. Sekarang leluasa membangun gereja, membangun apa. Mereka dulu nggak boleh menunjukkan sedikit pun perlawanan, kebencian, ya, kepada Islam. Ya, kalau ada yang menghina Islam itu langsung hilang keamanan. Sekarang kan leluasa orang menghina Islam. Ya, Islam. Kemudian bagaimana mungkin dikatakan kafir zimmi sekarang? Enggak sama gambarannya dengan yang ada gitu. Makanya ada kiai, ya, kiai di Madura itu sampai mengatakan kafir-kafir yang ada pada saat ini di negara-negara ini itu tidak bisa dikatakan kafir zimmi. Kenapa? Karena mereka leluasa membangun tempat ibadah mereka. Mereka leluasa untuk menampakkan ibadah dan agama mereka. Mereka leluasa untuk menghina Islam tanpa ada yang menekan mereka. Lalu bagaimana dikatakan zimmi? Dulu kalau yang namanya zimmi sekali menghina Islam batal. Batal zimmahnya, ya, batal perlindungannya. Kalau sekarang enggak diterapkan hal itu, ya.
Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan di sini, furida alaihim qitalul musyrikina kafatan. Diwajibkan bagi para sahabat itu untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan tanpa kecuali. Kalau tadi kan di tahapan yang kedua itu memerangi mereka saja. Kalau yang di ketiga semua musyrik yang memerangi ataupun tidak harus diperangi. Ya, wa kana muharraman tsumma ma'dzuna. Jadi kalau kita simpulkan di Makkah haram memerangi orang yang menyakiti atau mengganggu karena mereka masih lemah. Kemudian kota Makkah itu nggak boleh terjadi tempat perang. Kemudian baru sekedar diizinkan, dibolehkan saja, dan itu di awal-awal di kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya berapa? Yang ketiga itu diperintahkan memerangi yang menyerang lebih dulu. Baru yang keempat seluruh orang-orang musyrik itu diperangi, ya, diperangi. Nah, tapi di sini fardunya fardu apa? Fardu kifayah tentunya. Fardu kifayah. Cuman ada kalanya menjadi fardu ain. Jadi jihad itu teman-teman, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Bisa menjadi fardu ain dalam dua kondisi. Pertama, ketika diserang maka wajib mempertahankan diri. Nah, wajib mempertahankan diri ini menjadi fardu ain. Ya, sebagaimana kondisi yang kedua tadi yang kita jelaskan, ya. Menjadi fardu ain. Nah, kalau nggak mampu mempertahankan diri, ya, maka yang ada di dekatnya itu menjadi fardu ain, menolong, bukan fardu kifayah tapi fardu ain, karena masih dalam kategori mempertahankan diri tadi. Dan yang ketiga menjadi fardu ain itu ketika diseru, diajak oleh pemimpin penguasa untuk berjihad melawan orang-orang musyrik atau non muslim, itu menjadi fardu ain. Jelas ya? Jadi kita harus bedakan, ya, jihad yang fardu ain sama jihad yang fardu kifayah. Jihad yang fardu kifayah itu adalah jihad hujum tadi, jihad yang menyerang lebih dulu, itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini bisa menjadi fardu ain kalau diperintahkan penguasa. Jelas ya? Ini. Sedangkan fardu ain dari awal itu jihad yang seperti apa? Jihad yang mempertahankan diri tadi, ya. Antum kalau diserang sama, kalau kita lihat, ya, kayak misalnya dulu kan kita dijajah, ya, sama orang-orang kafir Belanda, Jepang, itu mempertahankan diri nggak jatuhnya? Mempertahankan diri itu menjadi fardu ain jihadnya, gitu. Seperti itu, jelas ya? Ini. Jadi apa yang kita dapat ambil pelajaran dari sejarah disyariatkannya jihad ini? Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad kepada kaum muslimin itu di waktu yang pas. Di waktu yang pas, yaitu kapan? Ketika kaum muslimin udah punya kekuatan. Ya, di Madinah itu kaum muslimin sudah banyak dan mereka memiliki basis tersendiri. Jadi barulah disyariatkan jihad di situ. Coba bayangkan kalau jihad disyariatkan di kota Mekah, ketika kaum muslimin sedikit, kira-kira menang nggak? Gitu kan? Ya, mudaratnya tentu lebih banyak. Makanya Allah larang, haram hukumnya berperang pada saat itu. Tapi ketika sudah memiliki kekuatan, maka langsung Allah syariatkan jihad di waktu yang sangat pas. Ini. Dan Allah Maha bijaksana. Kemudian yang kedua, jihad yang kita saksikan dalam jihadnya kaum muslimin dengan perperangan-perperangan yang ada di dalam sejarah manusia itu berbeda. Pertama, tujuan dari tujuan dari perang-perang dunia yang ada itu teman-teman, ya, itu adalah tujuan-tujuan duniawi. Ya, antum kalau tahu perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu basicnya, latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya apa? Duniawi. Mereka ingin menguasai tanah timur, ya, orang-orang timur, ya. Jadi
Orientalis itu punya peranan penting. Peranan penting mereka dulu, gereja di Eropa itu menjadikan perang dunia itu sebagai perang suci. Nah, jadi artinya orang yang memerangi kaum muslimin di perang dunia itu diiming-imingin mereka akan dibebaskan dosanya, ini adalah perang suci. Jadi gereja itu punya peranan penting. Sebenarnya tujuannya adalah ingin menguasai negara timur. Ya, ingin menguasai negara timur. Di balik itu tapi mereka katanya ingin mengambil kembali tanah suci, yaitu Palestina. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya, karena di balik itu ada penguasa-penguasa yang ingin tujuannya adalah untuk mengambil negara timur. Makanya orientalis di awal-awal itu punya peranan penting. Ya, kalau antum baca sejarah, orientalis itu kan orang yang belajar timur ya, kebudayaan timur. Jadi mereka untuk bisa menguasai timur itu harus belajar bahasa timur, bahasa Arab, ya, harus belajar budaya mereka, ya. Nah, salah satunya dulu India itu dulu pernah dikuasai oleh Kesultanan Muslim ya. Itu di India. Itu Ratu Inggris itu, Ratu Elizabeth itu pernah mau bikin perusahaan di situ, nggak diizinkan. Nah, akhirnya mereka mengutus beberapa orang untuk belajar bahasa timur, budaya timur, lama-lama mendekati dan diizinkan. Perusahaan itu setelah berdiri dan besar itu bisa menjajah India. Itu selama 100 tahun kalau nggak salah, itu di India itu dijajah oleh perusahaan baru diserahkan ke negara setelah itu. Bayangkan. Nah, tujuannya apa? Untuk tadi ya, untuk menguasai tanah ya. Jadi tujuannya dunia. Perang-perang yang dilakukan mereka itu adalah tujuannya untuk duniawi. Ya, untuk menjadi penguasa di muka bumi, ya, untuk melebarkan sayapnya, untuk mengambil ya harta-harta yang ada ya di tanah tersebut. Adapun Islam, maka tujuan jihadnya Islam itu apa teman-teman? Ya, adalah din, ya, agama, yaitu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua untuk melindungi kaum muslimin. Coba bayangkan, ada orang-orang yang mau masuk Islam tapi takut, ya kan? Tapi takut kalau saya masuk Islam nanti ya, sama orang-orang kafir ini disakiti. Maka dari situlah Islam mensyariatkan jihad untuk menunjukkan kalau Islam itu orang-orang kuat. Masuk Islam jangan takut. Kalau memang hatinya mantap masuk Islam jangan takut. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah ingin menunjukkan Islam itu bisa loh melindungi kalian gitu. Ya. Karena sama di waktu di Mekah itu ada orang-orang yang sebenarnya itu menerima Islam, ya, meyakini Islam itu benar tapi masih takut karena gangguan-gangguan dari orang-orang musyrik. Nah, ketika Allah mensyariatkan jihad itu menunjukkan kalau Allah mampu untuk melindungi mereka. Kaum muslimin mampu melindungi saudara mereka, sehingga kalau mau masuk Islam jangan takut gitu loh. Jangan takut ya. Nah, oleh karena itu jihad fisabilillah yang sebenarnya itu apa? Man qatala litakuna kalimatullahiyal ulia. Orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah, orang yang berperang untuk melindungi kaum muslimin. Itulah jihad fisabilillah. Nah, inilah kalau orang yang mati dalam jihad semacam ini, dialah orang yang mati fisabilillah. Itu yang dikenal dengan mati syahid ya. Kalau berperang karena negara gimana? Gimana? Maka kalau niatnya untuk melindungi kaum muslimin, semoga gitu kan? Semoga. Tapi kalau untuk mempertahankan tanah, nah itu kata Syekh Utsaimin, ini tidak termasuk jihad syar'i. Ya, ini tidak termasuk jihad syar'i kata Syekh Utsaimin. Nah, kemudian dari situ sangat nampak dalam Islam itu tujuannya agama. Makanya ada dobit, ada kaidah-kaidah yang wajib diperhatikan di dalam berperang. Yaitu apa? Dia membela yang hak, membela yang benar. Nah, kemudian Islam itu dalam berjihad, jihad itu menunjukkan keadilan. Makanya nggak ada zalim. Ya, Islam itu nggak pernah menzalimi
musuhnya, lawannya, nggak ada. Kemudian Islam itu dalam jihad menunjukkan rahmah, belas kasih, ya, belas kasihnya. Makanya Allah katakan, ya, tidak boleh kita memerangi anak, membunuh anak kecil. La taqtulu walida, jangan kalian membunuh anak kecil. Kemudian nggak boleh apa? Nggak boleh mutilasi, ya, nggak boleh memotong, merusak tanaman. Lihatlah bagaimana Islam itu bijak sekali, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang tujuannya untuk mencari dunia. Dalam perangnya anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, orang tua dibunuh tanpa memandang bulu. Tapi Islam tidak memperbolehkan itu. Nih. Ya, oleh karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ughzu Bismillah fi sabilillah." Berperanglah dengan membawa nama Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya berperang untuk membela agama Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ughzu, perangi. Wala taglu, jangan melampaui batas, jangan gulu. Wala tagdiru, jangan kalian, tagdiru itu artinya jangan kalian berkhianat di dalam perang, ya. Jangan kalian berkhianat, kalau ada perjanjian jangan dihianati, gitu kan. Wala tumassilu, jangan kalian melakukan mutilasi ketika perang. Mutilasi musuh enggak boleh. Wala taqtulu walida, jangan membunuh anak kecil. Lihatlah, ya, ada dobitnya, ada aturan menunjukkan betapa Islam itu adalah agama rahmah terhadap musuhnya. Dan itu pun nggak langsung diperangi kan, sebagaimana kita jelaskan tadi, diberikan pilihan dulu, masuk Islam, kemudian bayar jizyah, kalau nggak mau baru diperangi. Dan ketika diperangi pun nggak langsung membabi buta ata, gitu ya istilahnya. Nah, enggak, tapi yang diperangi adalah laki-laki dewasanya. Adapun anak kecil nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, tapi ditawan, gitu kan. Orang tua juga ditawan, tumbuhan tanaman nggak boleh dirusak. Itu aturannya. Masya Allah, Islam luar biasa, ya. Makanya tujuannya Islam itu sangat jelas. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud dinu lillah. Perangi orang-orang musyrik itu supaya tidak ada kekufuran lagi, tapi agama itu menjadi milik Allah. Artinya ibadah semua diperuntukkan untuk Allah, ya, Allah. Karena kekufuran itu adalah sumber dari bencana, gitu. Ya. Kemudian teman-teman, perang di dalam Islam itu bukan untuk memaksa orang supaya masuk Islam. Artinya kan mencabut kebebasan seseorang dalam berkeyakinan, enggak. Jadi bukan itu tujuan jihad di dalam Islam. Jadi Islam itu mensyariatkan jihad bukan untuk merusak kebebasan orang untuk berkeyakinan, ya. Tapi tujuannya adalah memberikan kesempatan, ya, kepada orang-orang yang ingin masuk Islam cuman takut tadi. Paham ya? Jadi bedakan, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin memeluk Islam tapi takut. Dengan adanya jihad mereka akan berani. Oh, Islam ternyata mampu melindungi pemeluknya, mampu melindungi saudara-saudaranya yang sesama agama. Ya, jadi diberikan kesempatan. Ayo, kalau mau masuk Islam bisa dilindungi, ya, bukan memaksa atau mencabut kebebasan akidah tadi atau berkeyakinan tadi, enggak. Makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang namanya kebenaran itu jelas, yang namanya kesesatan itu jelas, ya. Kami tidak memaksa, tapi Anda bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau memang Anda mantap untuk masuk Islam, silakan masuk Islam, dan Muslim Islam mampu melindungi Anda. Itu makna dari jihad, bukan mencabut kebebasan berkeyakinan. Karena ada yang memahaminya Islam itu agama yang radikal, memaksa, gitu kan.
dengan perang itu mencabut kebebasan untuk berkeyakinan, ya, mudah menumpahkan darah dan semacamnya. Enggak. Ya, tapi di balik itu tujuannya lebih luhur daripada yang kalian sangka gitu. Yaitu untuk melindungi kaum muslimin itu sendiri, kemudian untuk memberikan kesempatan kepada siapa yang ingin memeluk Islam dan menunjukkan kalau Islam mampu melindungi mereka dengan jihad fisabilillah ini. Ya. Jadi kemudian dengan sejarah jihad ini dapat kita ketahui teman-teman sekalian, Islam itu bukan tersebar dengan pedang, bukan tersebar dengan senjata. Ya, memang ya Islam itu atau agama Allah itu menang dengan dua hal, dengan pedang, dengan ilmu. Tapi yang paling banyak mengambil peran dalam penyebaran Islam itu bukan pedang, bukan senjata di awal-awalnya ya, bukan itu ya. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 tahun ya, 14 tahun di kota sebelum disyariatkan jihad itu bahkan nggak boleh berperang. Itu yang membuat masuk Islam apa? Pedang, senjata, atau akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat. Akhlak. Islam masuk ke Indonesia itu bukan pakai senjata, tapi akhlak para pedagang-pedagang yang datang dari Timur Tengah, gitu kan? Ini. Jadi poin pentingnya di sini, senjata itu, perang itu bukan satu-satunya cara menyebarkan Islam, karena sejarah mencatat di awal-awal itu Islam tersebar bukan karena senjata atau perangnya, tapi karena ilmu dan akhlaknya. Makanya Allah ingatkan ya kita itu untuk berdakwah, ya berdakwah mengajak orang-orang itu ke Islam bil hujjah dengan ilmu, argumentasi, wal mau'izatul hasanah dengan nasihat yang baik ya. Ini cara yang paling utama. Makanya sekarang itu bukan waktunya untuk mengangkat senjata, tapi waktunya untuk memperdalam ilmu dan berdakwah dengan ilmu ya. Wajadiluhum billati hiya ahsan ya, debat, adu argumentasi dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi debat dengan ilmu, membuka pemikiran, dan dari situ nanti nampak yang benar mana yang salah ini. Nah, jadi dari itu yang bisa kita ambil dari disyariatkan jihad ini. Insya Allah nanti kita akan masuk ke perang Badar ya, perang Badar. Dan inilah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di perang Badar ini banyak sekali pelajarannya teman-teman sekalian. Dari situ nanti akan nampak mana orang-orang beriman, mana orang-orang munafik itu ya, bagaimana ciri-ciri orang munafik, bagaimana munafik itu menjadi musuh dalam selimut. Itu nanti akan dijelaskan di faedah dari perang Badar ini insyaallah. Baik.